Syiah ini kelompok yang tukang suka balik fakta. Syiah ini kelompok yang pandai bertakiyah. Pokoknya memutarbalikkan fakta lah. Itu hobi sekali Syiah tu. Pada tahun 2008, kalau saya tak khilaf, ada pemuka Syiah di Indonesia menyebarkan buku-buku paham-paham Syiah dalam ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia. Oleh Majlis Ulama Indonesia dipanggil. Kemudian mereka berangkat ke Iran dan disampaikan di sana kepada pemuka Iran ketika itu, pemuka orang-orang Syiah, tolong jangan sebarluaskan lagi paham Syiah di Indonesia. Dalam ucapan itu mereka katakan, siap, kami tak akan sebarkan. 2 tahun kemudian ada namanya percetakan Mizan di Yogyakarta menyebarkan isu-isu benih-benih Syiah. Nah, itu kita ni sekarang kalau Syiah itu memang sangat banyak sekarang. Dan Syiah itu sekarang ada di struktural banyak. Dulu di Pekanbaru ini ada namanya Ustaz, pernah datang ke sini Ustaz Sofwan, yang pernah diusir oleh Ustaz Roni Chandra yang mengisi di hari Rabu. Itu pakar Syiahnya Riau yang dikenal, yang mengusir Ustaz Sofwan itu. Dan mereka pandai bertakiyah. Mereka tak mau berdebat dalam urusan solat, tapi mereka mau berdebat dalam urusan filsafat. Dan itu berperang dalam filsafat. Tujuannya satu saja, membuat pola pikir kita yang Sunni ini untuk berubah. Sehingga mereka perang Sunni dan Syiah ini terus berkelanjutan. Quraisy Shihab dalam tulisannya dia tulis begini, mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Kalimat itu diulang oleh Ali Khumaini beberapa waktu yang lalu. Hei orang-orang Syiah, udah tidak saatnya kalian untuk menyebarluaskan paham Syiah ke Sunni. Saatnya kita bersatu. Yang dibuat oleh Syiah ketika itu dalam kedustaan yang nyata. Syiah tak akan mungkin bersatu dengan Sunni, itu tidak mungkin. Syiah itu musuh nyata kita, pengkhianat terbesar dalam Islam selain daripada kelompok yang disebut dengan Khawarij. Nah, muncul kelompok yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai aliran sesat dan memusuhi. Nama dia Syiah. Ini tak ada kaitan dengan Iran dan Israel, tapi kalau mau dikaitkan nanti kita kaitkan. Iran, kapan ada orang Syiah di Iran? Persia. Itu setelah terjadinya bombardir yang dilakukan Daulah Abbasiyah pada masanya. Daulah Umayyah pada masanya. Tersebarlah orang-orang ini yang tak suka dengan penduduk Kufah. Ada yang pindah ke Persia, Iran, ada yang pindah ke tempat yang lain, ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, semua tersebar. Termasuk satu sisi Persia ketika itu yang kita sebut hari ini sebagai Iran. Ini cikal bakal Syiah di Iran. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah, Iran dalam sejarah adalah kota yang punya mental perang terbaik di dunia. Dan Iran pernah punya mental menang pada masanya. Ketika Babilonia yang begitu besar pernah ditaklukkan oleh Persia pada masanya. Jadi kalau sekarang Iran bangga dengan mengatakan kami siap berperang, itu karena mental dia, mental nenek moyang. Dulu Iran pernah kerjasama dengan Yahudi untuk menaklukkan Babilonia. Orang Yahudi itu berada di Babilonia. Jadi orang Yahudi di Babilonia berkhianat kepada Iran. Babilonia itu Irak sekarang. Orang-orang Babilonia pengkhianat, Yahudi di Babilonia juga berkhianat. Sehingga ketika itu mudah bagi Persia menaklukkan Babilonia. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa dinasti Abbasiyah muncul kelompok yang mengatasnamakan secara eksplisit dan terang-menerang yang disebut dengan Syiah. Ali sudah terbunuh, Al-Hasan sudah meninggal, Al-Husain sudah dipotong, dan pembunuh Al-Husain wal Hasan itu orang-orang Kufah, dan yang berkhianat kepada Ali orang Kufah. Semuanya Kufah yang kelak menjadi Syiah di sana. Jadi Syiah pertama tu di Kufah, pengkhianat Pak. Irak tu pengkhianat pada masanya. Kalau sekarang wallahu alam, tapi oleh sebagian para pengamat tetap pengkhianat. Karena mereka pernah meminta surat, melayangkan surat kepada Al-Husain untuk kembali ke Irak untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Oleh Yazid ditekan, kalau kalian mau selamat, anak istri kalian masih bisa makan, balik arah, udah pulang, bubar semua.
semua berkhianat kepada Al-Husain. Karena sudah di tengah jalan, mau tak mau lanjut. Akhirnya diarahkan ke Karbala, dibunuh di situ. Dan pembunuhan tersadis dalam Islam itu masuk dalam kategori pembunuhan Al-Husain, yang oleh Nabi sudah disampaikan ketika Nabi mencium leher daripada Al-Husain. Dan Nabi pernah mencium bibir Al-Hasan. Al-Husain iri sama Nabi, sama Al-Hasan. Kenapa kok Al-Hasan dicium bibirnya sementara aku leher? Disampaikan oleh Nabi kepada anaknya Fatimah, kelak cucuku akan mati, meninggal setelah melakukan perdamaian. Betul Pak, Al-Hasan itu yang mendamaikan. Dan diracun, dicium di bibir karena kelak diracun, dicium di leher karena kelak lehernya putus. Dan pembunuh-pembunuh ini, insyaAllah kapan waktu kita kaji tentang Karbala, biar Bapak Ibu tahu sejarah Karbala itu yang sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan banget. Uniknya dalam sejarah Karbala itu, anaknya Al-Husain itu yang baru lahir 6 bulan, itu di samping medan perang di pinggiran Karbala itu ada sungai. Sedang minum, ditembak pakai panah, tembus Pak lehernya leher daripada anak daripada Al-Husain. Cara membunuhnya begitu Pak. Dalam bayangan mereka yang membunuh Al-Husain itu, biar Bapak Ibu tahu, itu mereka membunuh Bismillahi Allahu Akbar. Coba bayangkan, itu dalam aspek sejarah begitu disampaikan. Maka kalau sekarang kita temukan ada umat muslim membunuh muslim dengan ucapan bismillah, itu sebenarnya bagian daripada perbuatan yang sama. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi uniknya, sejarah itu terulang. Fir'aun tak disebutkan nama asli. Tujuannya satu saja. Karakter Fir'aun pasti akan terulang. Dan sekarang sudah banyak Fir'aun yang lain. Qarun, banyak Qarun sekarang. Kemudian Haman, penasihat-penasihat ulung dalam kemusyrikan dan kemaksiatan, itu banyak Pak. Dan tidak disebutkan nama asli, karena kelak karakter itu pasti akan terulang. Sama Pak. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kelompok yang disebut dengan Syiah, yang mengaku sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali masih hidup, mereka sudah mengaku pengikut Ali, tapi Ali kata saya bukan Syiah. Ali pernah berkata bahwa diri dia bukan Syiah. Setelah Ali meninggal, deklarasi Syiah itu lebih tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah, ketika Al-Abbas berhasil menumpas kezaliman yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Ini sebenarnya perang saudara karena rasa sakit hati. Abbasiyah sakit hati dengan Umayyah karena merebut paksa kekuasaan dari keluarga Nabi. Al-Abbas merasa dari keluarga Nabi harus mengambil paksa kekuasaan itu dari dinasti Umayyah. Jadi perangnya sama, perang saudara. Jadi perang itu sudah perang saudara, umat muslim dengan muslim. Abbasiyah mengambil dari dinasti Umayyah. Kelak Mongol Andalusia sama Pak. Mongol mengambil paksa kerajaan Abbasiyah pada masanya. Disebabkan ketidakpercayaan umat muslim kerajaan kecil yang berada di sekitar Abbasiyah. Termasuk ketika itu kerajaan At-Turk. Itu kerajaan kecil di Turki yang kelak yang akan mengambil alih dalam dinasti Utsmaniyah setelah beberapa tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini selalu diselimuti dengan perang saudara. Uniknya, para kaum munafik yang masuk ke dalam itu yang menjadikan provokatornya di situ. Syiah yang memprovokator untuk berperang. Kemudian Syiah juga yang memprovokator lawan untuk berperang. Jadi terjadi adu domba. Kapan Syiah punya pemahaman yang sesat dan menyesatkan? Bukan pada masa dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya setelahnya. Jadi pemahaman Syiah atau sesatnya akidah Syiah itu nanti setelah dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Apa kesesatan yang paling nyata? Kesesatan yang paling nyata yang mulai ditonjolkan oleh mereka adalah ketika Ali bin Abi Thalib tidak diangkat menjadi khalifah pada masa Utsman bin Affan. Jadi sakit hatinya sudah mulai tertanam lama. Ada kelompok yang menghasut dalam bentuk provokasi.
tapi tidak digubris oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah wafat Ali baru digubris. Yang menggubris kebetulan orang-orang mereka yang memaksa Al-Hasan untuk berperang. Yang memaksa Al-Hasan untuk berperang dan yang memaksa Al-Husain untuk tetap ikut. Uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semenjak Ali bin Abi Thalib tidak diangkat menjadi khalifah, dalam latar kalimat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Maula ya Ali, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dalam perkumpulan para jamaah dalam haji ketika itu, dipanggil Ali, Ali maju ke depan. Barang siapa yang memuliakan Ali, maka dia telah memuliakanku, kata baginda Nabi. Kalimat ini dipahami oleh kelompok pengikut Ali sebagai latar bahawa Ali lah yang paling berhak menjadi pemimpin setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh Abu Bakar, ini Abu Bakar Bapak Ibu, kata mereka, nanti kita lihat sejarahnya dalam kitab Nahjul Balaghah dan dalam kitabnya, saya lupa nama kitabnya itu ada dalam kitab itu. Apa kata mereka? Abu Bakar dengan Umar bin Khattab memaksa masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Singkat cerita, mereka paksa Fatimah untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi Fatimah tidak mau karena baru meninggal ayah tercinta. Singkat cerita, dalam kitab As-Saqifah namanya, dalam kitab itu didorong oleh Umar bin Khattab pintu rumahnya Fatimah mengenai kepala Fatimah, kemudian Fatimah jatuh. Pintu tersebut berada di atas badan Fatimah, diinjaklah oleh Umar bin Khattab sampai dia wafat. Ini fitnahnya kaum Syiah terhadap Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika mereka meminta baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sampai akhir hayat memang Fatimah tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Ada alasan, ada. Karena Fatimah ketika itu sampai pada masa 6 bulan belum sanggup untuk keluar karena kesedihan yang dialami atas wafatnya ayahanda. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syiah ini kelompok yang tukang suka balik fakta. Ini kalau dikait-kaitkan kan enak sebenarnya Bapak Ibu. Syiah ini kelompok yang pandai bertakiyah. Tahu Bapak Ibu takiyah ya? Pokoknya memutarbalikkan fakta lah. Itu hobi sekali Syiah tu. Pada tahun 2008, kalau saya tak khilaf, ada pemuka Syiah di Indonesia menyebarkan buku-buku paham-paham Syiah dalam ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia. Oleh Majlis Ulama Indonesia dipanggil. Kemudian mereka berangkat ke Iran dan disampaikan di sana kepada pemuka Iran ketika itu, pemuka orang-orang Syiah. Tolong jangan sebarluaskan lagi paham Syiah di Indonesia. Dalam ucapan itu mereka katakan, siap, kami tak akan sebarkan. 2 tahun kemudian ada namanya percetakan Mizan di Yogyakarta menyebarkan isu-isu benih-benih Syiah. Nah, itu kita ni sekarang kalau Syiah itu memang sangat banyak sekarang. Dan Syiah itu sekarang ada di struktural. Banyak. Dulu di Pekanbaru ini ada namanya Ustaz, pernah datang ke sini Ustaz Sofwan, yang pernah diusir oleh Ustaz Roni Chandra yang mengisi di hari Rabu. Itu pakar Syiahnya Riau yang dikenal, yang mengusir Ustaz Sofwan itu. Dan mereka pandai bertakiyah. Mereka tak mau berdebat dalam urusan solat, tapi mereka mau berdebat dalam urusan filsafat. Dan itu berperang dalam filsafat. Tujuannya satu saja, membuat pola pikir kita yang Sunni ini untuk berubah. Sehingga mereka, perang Sunni dan Syiah ini terus berkelanjutan. Seorang pakar tafsir, namanya siapa namanya itu, penulis kitab tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab, dalam tulisannya dia tulis begini: mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu
Kalimat itu diulang oleh Ali Khumaini beberapa waktu yang lalu. Hei orang-orang Syiah, udah tidak saatnya kalian untuk menyebarluaskan paham Syiah ke Sunni. Saatnya kita bersatu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang dibuat oleh Syiah ketika itu dalam kedustaan yang nyata. Syiah tak akan mungkin bersatu dengan Sunni, itu tidak mungkin. Syiah itu musuh nyata kita, pengkhianat terbesar dalam Islam, selain daripada kelompok yang disebut dengan Khawarij. Nanti Bapak Ibu, di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan jika Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan aturan-aturan kesesatan yang dimiliki oleh kelompok Syiah, yang sebagian itu mohon maaf, sebagian itu masuk dalam tradisi-tradisi umat muslim yang ada di Indonesia. Bahayanya di situ. Itu bagian daripada bid'ah dan syubhat yang harus menjadi perhatian kita kelak terhadap kelompok-kelompok Syiah. Apa kata Erdogan dalam satu pemahaman? Israel itu musuh yang nyata, kita tetap harus melawan. Tapi Syiah juga musuh kita, kita harus siap bersikap dengan mereka. Artinya apa? Mendukung Iran saat ini mungkin bagian daripada perbuatan, sikap. Tapi berhati-hati atas problem ideologi Syiah, wajib lebih waspada. Itu Erdogan yang bilang, bukan saya. Tapi saya cuma mentafsirkan maknanya. Kenapa demikian? Ketakutan paham Syiah itu jelas. Jangan salah Bapak Ibu, Syiah itu punya model politik yang tak bisa kita tebak kadang-kadang. Kapan waktu kita bahas dulu kesesatan-kesesatan Syiah dan berapa banyak terbagi mereka yang ada di Indonesia, dan bagaimana sikap Majlis Ulama Indonesia terhadap sikapnya kelompok-kelompok Syiah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, mudah-mudahan kita punya sikap yang baik terhadap aliran-aliran dan golongan-golongan yang menyesatkan. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.